Coba deh bayangin kamu lagi di pantai lihat ombak. Anginnya sejuk, airnya bening, pasirnya putih. Nah sekarang bayangin air laut yang kamu lihat itu ternyata diekspor ke Rusia buat kosmetik. Yap, air laut yang asin itu. Dan tunggu dulu, itu baru permukaannya aja. Pertanyaan sekarang, kenapa sih negara lain mau beli air laut dari Indonesia? Emangnya mereka nggak punya air laut sendiri? Kita sering banget menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan, tapi coba kita korek sedikit lebih dalam. Karena sebenarnya Indonesia bukan cuma negara kepulauan, kita adalah negara lautan yang kebetulan punya daratan. Faktanya luas perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Kalau kamu bandingin dengan luas daratannya, perairan kita jauh lebih luas. Total perairan itu mencakup 75% dari total wilayah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang kamu lihat sebagai negara besar itu, sebagian besar adalah air. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini realita geografis yang seharusnya jadi fondasi cara kita berpikir. Nah, laut adalah kekuatan utama kita, bukan pelengkap. Dengan lautan seluas itu, Indonesia punya salah satu ekosistem laut terkaya di dunia. Terumbu karang terluas, biodiversitas laut nomor 1, dan potensi sumber daya yang gak main-main. Laut kita bukan cuma jadi jalur pelayaran dunia, tapi juga sumber bahan makanan, bahan industri, bahkan bahan baku ekspor, termasuk air lautnya itu sendiri. Tapi masalahnya, perhatian kita lebih sering tertuju ke daratan. Padahal laut adalah ruang ekonomi, ruang riset, ruang kehidupan yang masih bisa terus dieksplorasi. Selama ini kita cuma ambil sedikit dari yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita bisa melihat 5,9 juta kilometer persegi ini bukan sebagai tantangan, tapi sebagai peluang, Indonesia bisa jauh melampaui negara lain dalam hal pengelolaan ekonomi maritim. Karena kalau 3/4 tubuh kita adalah air, dan 3/4 wilayah negara kita juga air, mungkin Tuhan lagi ngasih kode keras. Udah saatnya kita jadi bangsa yang benar-benar melihat laut, bukan cuma menghadap ke pantai pas matahari terbenam. Selain Tuhan anugerahkan Indonesia lautan yang luas, nah ternyata air laut yang selama ini kita anggap biasa aja, yang sering jadi tempat berenang atau main pasir, sekarang diekspor ke luar negeri. Yap, diekspor, gak cuma sekali 2 kali tapi rutin, dan pembelinya bukan negara ecek-ecek. Ada Malaysia, Rusia, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura. Negara-negara ini ternyata secara aktif beli air laut dari Indonesia, bukan cuma karena mereka kekurangan air laut, tapi karena air laut kita punya kandungan yang gak main-main. Kandungan mineralnya kaya, ada magnesium, ada natrium, ada kalsium, dan itu semua penting banget buat berbagai industri. Sebagai contoh dari kosmetik sampai riset ilmiah, gak heran kalau mereka ngincar air laut kita. Nah, Malaysia adalah pembeli terbesar. Tahun 2023 aja mereka mengimpor sampai lebih dari 21 ton air laut dari kita. Nilainya lebih dari 19.000 dolar Amerika Serikat. Dan buat mereka air laut Indonesia penting banget buat industri aquacultur, budidaya ikan, udang, dan teman-temannya, serta buat produksi garam. Nah, kenapa beli dari kita? Ya karena secara geografis dekat, kualitas airnya juga bagus, dan kebutuhan industrinya tinggi. Kemudian Rusia ada di posisi kedua, negara yang terkenal dingin, lautnya aja suka beku. Ternyata impor air laut dari negara tropis kayak kita. Mereka beli 1,8 ton, nilai transaksinya lebih dari 5.000 dolar. Mereka pakai buat akuarium, buat riset bioteknologi, bahkan buat kosmetik alami. Mereka percaya kalau air laut dari Indonesia lebih murni dan cocok buat kebutuhan high-end kayak gini. Nah, kemudian Korea Selatan juga nggak mau kalah. Mereka beli 2,75 ton air laut dari Indonesia, senilai sekitar 2.000 dolar lebih. Mungkin kelihatan kecil nilainya, tapi buat industri kecantikan dan spa di sana, air laut Indonesia itu bahan mewah. Digunakan buat produksi skincare premium dan perawatan spa. Jadi bisa jadi sheet mask yang kamu pakai di rumah itu, bahan mineralnya berasal dari laut kita sendiri. Nah, Vietnam juga masuk daftar. Mereka beli 1,6 ton air laut dengan nilai lebih dari 4.000 dolar. Air laut ini mereka gunakan untuk produksi garam berkualitas tinggi. Gak sembarangan garam ya, tapi yang premium, yang biasanya kita temui di restoran mahal atau produk makanan organik.
Nah terakhir Singapura, walaupun cuma beli 171 kg, tapi mereka bayar lebih dari $500 buat itu. Nah buat apa riset kelautan dan kebutuhan spesifik akuarium? Karena mereka tahu air laut Indonesia punya kualitas tinggi dan bisa dipakai buat eksperimen atau kebutuhan teknis tingkat tinggi. Nah kalau kamu pikir air laut cuma cairan asin doang, kamu salah. Air laut itu punya potensi yang besar. Dalam sektor aquaculture, air laut dipakai buat menciptakan habitat yang mendekati alam aslinya. Buat budidaya biota laut, ini penting banget. Buat industri perikanan kita sendiri juga. Nah di industri spa dan kecantikan, air laut jadi bahan penting buat produk yang membantu regenerasi sel kulit dan menjaga elastisitas. Kandungan mineralnya bisa bantu kulit jadi lebih sehat, dan ini udah jadi tren besar di negara-negara maju. Jadi kalau kamu pernah ngelihat ada produk yang bilang si mineral satu meren kolagen, bisa jadi itu dari air laut kita sendiri. Air laut juga dipakai dalam produksi garam, terutama garam premium, jadi bukan cuma asal asin. Nah garam dari air laut berkualitas punya harga yang tinggi di pasaran. Bisa dikonsumsi langsung, bisa juga buat industri makanan dan farmasi. Lalu ada juga penggunaan di bidang riset bioteknologi. Nah disinilah air laut jadi bahan dasar buat riset-riset kelautan dan pengembangan produk-produk berbasis bahan alami. Negara kayak Rusia dan Korea Selatan bahkan pakai air laut Indonesia buat bangun ekosistem akuarium raksasa. Ini artinya kualitas air kita cukup tinggi untuk dijadikan standar internasional. Tapi jangan buru-buru senang dulu, karena semua ini datang dengan tantangan. Nah semua hal ini tentu ada tantangan yang cukup berat. Pertama dari sisi logistik, air laut itu berat, dan karena dia asin dia korosif. Artinya butuh kontainer khusus yang tahan karat. Harus dijaga sedemikian rupa, supaya mineralnya tetap stabil selama perjalanan jauh. Gagal sedikit aja bisa rusak kandungannya, dan langsung turun nilai jualnya. Kedua, regulasi lingkungan. Negara-negara tujuan punya aturan ketat soal eksploitasi sumber daya alam. Gak bisa asal ambil air laut dari sembarang tempat. Harus dari sumber yang jelas dengan metode berkelanjutan. Kalau enggak bisa kena blokir ekspor. Jadi pelaku industri harus inovatif. Harus cari cara biar air laut tetap stabil, tetap steril, dan tetap sesuai permintaan pasar. Nah salah satu cara yang bisa dikembangkan adalah teknologi mikrofiltrasi buat menyaring kontaminan tanpa merusak mineral, atau sistem pengemasan khusus yang bisa menjaga kualitas air laut sampai berminggu-minggu. Kalau kita ngomongin magnesium, ini juga nggak kalah menarik. Magnesium bisa diekstrak dari air laut lewat proses pengendapan. Cukup tambahkan kapur, nanti keluar endapan magnesium hidroksida yang bisa diolah lagi. Bahkan dari proses evaporasi pun, magnesium tetap bisa diperoleh. Dan ini penting buat dunia industri, buat logam, otomotif, bahkan kesehatan. Tapi di tengah semua potensi ini, ada ironi yang bikin kita garuk kepala. Indonesia masih impor garam, padahal laut kita luas banget. Masih ada masalah di produksi lokal, keterbatasan teknologi, kurangnya tenaga kerja ahli, dan kebijakan yang belum maksimal. Padahal kalau dimaksimalkan, ini bisa jadi sumber devisa besar buat negara. Air laut bisa jadi jalan buat menciptakan lapangan kerja baru. Dari masyarakat pesisir sampai ke pelaku industri teknologi. Bayangin, berapa banyak orang yang bisa terlibat dari proses pengambilan, pengemasan, sampai distribusi air laut. Dan ini bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi sekarang WQW mau tanya ke kalian, kita punya laut, kita punya potensi, kita punya pasar. Tapi kenapa komoditas ini kayak nggak pernah dibicarain? Kenapa nggak pernah masuk headline berita? Kenapa air laut lebih sering dianggap cuma tempat nyari sunrise? WQW pengen kalian kasih komentar, tulis pendapat kalian. Apakah kita harus lebih serius memanfaatkan potensi ini? Atau kita cuma akan terus jadi penonton ketika negara lain memanfaatkan sumber daya kita? Nah, like kalau kamu ngerasa informasi ini penting. Share biar makin banyak orang tahu kalau ternyata air laut Indonesia itu bisa jadi skincare. Bahkan bisa jadi garam premium, bisa jadi riset masa depan. Dan subscribe biar kita bisa bahas hal-hal lain yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya pengaruh gede banget.
Karena kadang jawaban untuk masa depan bangsa datang dari tempat yang selama ini cuma kita pandang sebelah mata sebagai tempat liburan. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.